Hari ini ulang tahunku yang ke-18. Tapi ibuku bersama putranya yang lain. Ibu, aku sangat sakit. Katamu kamu nggak akan bersamaku. Bahkan kalau aku mati, kalau aku sungguh mati, apa kamu akan menyesal? Bahkan sedikit pun. Siapkan operasi pendarahan parah di dada dan tengkorak. Tensi darahnya turun, cepat. Ibu, aku kecelakaan mobil. Aku kedinginan. Bisa peluk aku? Ini pesan dari ibunya. Mungkin dengar dia bisa tingkatin semangat hidupnya. Sean, aku seorang ahli bedah. Kamu ketabrak mobil dan bisa kirim pesan. Untuk dapat uang, kamu akan berbohong. Seperti ayahmu yang manfaatin orang. Jangan ngomong. Tensinya sangat rendah. Panggil keluarganya untuk tanda tangan operasi. Halo, keluarga saya. Silakan ke rumah sakit Pina. Dia alami kecelakaan dan lagi kritis. Kami butuh tanda tanganmu. Lagi kritis? Dia bohong untuk minta maaf ke adiknya. Dia penuh dusta seperti ayahnya. Nggak bisa tunggu lagi. Ayo operasi, terus telepon. Halo, kalau nggak datang akan kehilangan putramu. Dia mau pura-pura mati, biarkan saja. Kalau mereka nggak bohong, dia sakit. Halo, halo. Ibu, karena sangat benci aku, kamu bahkan gak mau lihat aku. Maka ragaku nggak perlu ada. Bertahan, bertahanlah. Dokter, setelah aku mati, donorkan organku. Kumohon. Sadarlah, sadarlah, Dia pingsan, nggak berdetak. Siapin AED. sadarlah, sadarlah. Bertahanlah, harus bertahan. Ibu, sesuai harapanmu, aku mati. Apa bencimu sudah hilang? Kamu akan senang kan? Kuenya sudah sampai. Zion, hari ulang tahun pertama Sean di rumah. Mari kasih potongan besar untuk Sean, oke? Ayo, Sean. Terima kasih, Mama. Kamu makan duluan. Sangat enak. Oke, potongan ini untuk Zion. Terima kasih, Mama. Iya, dasar anak nakal. Makanlah duluan. Dasar kampungan mau rebut mamaku. Bukan seperti itu. Ayahku telah tiada. Nggak tahu harus kemana. Aku mau bersama Mama. Mama! Kamu nggak apa-apa, Zion? Sini Mama lihat. Sean, kok ngomong gitu ke adikmu? Mama, aku nggak gitu. Jangan kira aku nggak tahu pikiranmu. Masih kecil, tapi sudah berlagak korban. Pura-pura nggak bersalah berbohong. Kok bisa aku lahirin anak yang sangat jahat? Zion, Mama bawa ke rumah sakit ya. Mama, pikirkan kesalahanmu di rumah. Setelah itu minta maaflah. Mama, aku gak lakukan apapun. Kenapa harus minta maaf? Kalau nggak minta maaf, jangan harap rayain ulang tahunmu lagi. Waktu 25 April 2025. Dinyatakan tiada setelah operasi gagal. Sedikit lagi, kalau dia punya tekad hidup, kita pasti bisa selamatkannya. Halo? Sudah sadar? Kesini dan minta maaf. Sean, ku peringati kamu. Kalau minta maafnya nggak tulus, aku dan Zion nggak maafin. Kami nggak akui kamu putraku. Nyonya, aku Dr. Zen UGD Rumah Sakit Pina. Sean alami kecelakaan mobil dan tiada meski kami berupaya. Kami harap
kamu ke rumah sakit. Tiada. Apa Sean suruh kamu bilang gitu? Biar aku bicara padanya. Aku mau lihat kebohongan apa yang dia buat. Nyonya, Sean sudah tiada. Cukup! Kesabaranku habis. Nggak peduli kamu siapa, salah satu temannya, katakan pada Sean. Kalau mau mati silakan. Jangan ganggu saat aku sedang ngurus Sion. Sebagai seorang ibu, kok ngomong gitu? Kuharap aku bukan ibunya. Halo? Halo? Ini, Kalau kontaknya bukan ibu, aku nggak percaya ibu bakal bilang begitu. Nggak heran dia nyerah bertahan hidup. Rusuknya patah mendebu dada. Bahkan nafas pun sakit. Kata terakhirnya mama, seberapa sakit saat dia katakan itu. baiklah, urus semua dengan baik. Periksa barang yang bisa ditinggal untuk keluarganya. Dokter, ini surat persetujuan donasi organ yang ditandatangani sebelum tiada. Bahkan saat sekarang, dia masih mau selamatkan orang. Kok bisa? Orang ini dibilang buruk oleh ibunya. Lakukan yang diminta. Hubungi rumah sakit swasta untuk donor organ. Selamat datang Pak Zion di siaranku. Terima kasih atas 10 koinnya. Wah. Zion. Aku ada kabar bagus. Kami ketemu donor jantung untukmu. Sungguh? Kata rumah sakit Pina, ada yang tiada kecelakaan mobil dan mau donor organnya. Jantungnya cocok untukmu. Itu bagus, Ibu. Kalau dapat jantung baru, aku nggak perlu tinggal di rumah sakit. Tapi Ibu, transplantasi jantung ini biaya operasinya 50 juta. Uangku untukmu kan. Tapi pasien yang kecelakaan sampai tiada itu nggak ada keluarganya yang datang. Sangat malah. Kamu baik, Ibu. Kuharap kamu lahirin aku dan jadi putra kandungmu. Dasar konyol. Kamu sudah kuanggap putra kandung. Jangan bilang itu lagi. Ibu, kalau ada waktu, perhatikanlah kakakku. Aku takut dia kembali ke jalan yang salah. Katakan, selain curi dalaman ini apalagi yang kamu curi? Ibu, aku nggak curi apapun. Masih sanggah itu? Ini ditemukan di tasmu. Maksudmu Zion yang masukkan? Kamu tahu arti curi dalaman? Kalau hal ini terungkap, hidupmu akan hancur. Kakak, kami bisa mengerti kamu punya kebiasaan buruk. Tapi kamu nggak bisa curi dalaman gadis. Kalau ini tersebar, gimana ibu hadapi publik? Aku nggak tahu kenapa itu ada di dalam tasku. Aku sungguh nggak curi. Berapa kali harus kukatakan? Masih menyangkalnya. Ibu? 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 Jangan sebut pembohong itu. Minggu lalu, dia bohong derita anemia berat. Hari ini dia telepon bilang kalau dia kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil? Hai, ibu. Kakak pasti beralasan ini untuk buat kamu lebih peduli padanya. Kalau dia sedikit waras sepertimu, aku nggak akan tega masukin ke asrama. Tapi, dia di sana sendirian tanpa uang bertahun-tahun. Apa sesuatu terjadi? Harus kutanya. Ibu. Kakak ada di asrama. Kalau dia kecelakaan, kok sekolah nggak kasih tahu? Aku yakin dia baik-baik saja. Kamu benar. Aku tahu dia nggak bisa berubah. Lupakan saja dia. Biar dia menderita dan belajar. Dia akan pulang saat kapok. Iya, mungkin dia sudah di rumah. Halo? Keluarga Sean, datang ke rumah sakit ambil barangnya. Ini kamu lagi? Katakan, dia bayar berapa untuk tipu gini? Sudah kubilang, ini rumah sakit Pina. Kalau nggak datang lihat dia terakhir kali, jasadnya akan dikirim untuk transplantasi organ. Jasad? Ku dengar ada kecelakaan serius di dekat tempat Zion terluka. Mungkinkah saya? Aku harus pergi periksa. Ibu, ada apa? Rumah sakit Pina telepon bilang, Sean, Kakak sakit? Sakit apa? Kenapa nggak pulang sendiri? Kenapa dokter yang bilang? rumah sakit bilang tulang rusuk patah, luka tusuk. Hai, ibu, kamu ahli bedah hebat. Kalau kakak terluka parah, kenapa dia nggak operasi di rumah sakit swasta? Siapa yang lebih ahli dalam bedah di kota ini? Kamu benar sekali. Sean, lebih baik kamu mati.
Mau beralasan ini untuk rebut ibu? Mimpi saja. Tapi rumah sakit, mana mungkin bercandakan ini? Ibu, kamu tahu kakak kan? Teman-temannya itu raja akting. Lalu, aku bahkan lihat dia di warnet dengan beberapa orang. Ibu, tenang saja. Dia akan kembali saat selesai. Kenapa aku lahirin anak yang gak guna? Bahkan khawatirin dia. Ulang tahunmu sebentar lagi. Ini kartu lainku, hadiah untukmu. Beli apapun yang kamu mau. Terima kasih, Ibu. Oke, istirahatlah. Akan ku cari donor jantung transplantasimu. Oke. Sean, aku akan lihat apa kamu sungguh sekarang. Anak ini menyedihkan. Pengemudinya kabur. Dia terbaring berlumuran darah. Iya, pasti sangat menderita. Sean sungguh mati. Enggak. Ibu nggak boleh tahu aku bohong. Kalau nggak usahaku selama ini sia-sia. Donor organ. Sean, semua dari keluarga Lugo cuma jadi milikku. Dokter Jihan, dokter, ini berkas yang kamu minta dari Pina mengenai donor yang tiada dalam kecelakaan. Ini cocok dengan donor sebelumnya sesuai permintaanmu. Satu nyawa lagi hilang. Tapi aku belum yakin jantungnya akan didonorkan. Tunggu informasinya, akan ku kasih tahu segera. Aku belum lihat anak buruk itu. Dokter, terjadi sesuatu? Itu putraku yang mengecewakan. Dia masih SMA, tapi sering bolos dan bergaul dengan orang yang bermasalah. Hari ini dia bahkan telepon dan bohongi alami kecelakaan. Dia pembohong. Kalau gini terus, dia akan hancur. Dokter, jangan terlalu khawatir. Anak memang bandel di usia ini. Jangan di rumah sakit berbulan-bulan. Luangkan waktu bersamanya. Itu karena aku terlalu sibuk merawatnya. Jadi ku kirim dia ke asrama. Dari makanan, pakaian, sampai pendidikan, aku gak perlakukan dia buruk. Apa haknya buat aku repot? Bohong, curang, mencuri. Sama saja dengan ayahnya. Nggak guna. Dokter jangan terlalu emosi. Ibu dan putranya terikat erat. Anak di usia ini butuh kehadiran orang tuanya. Kembali dan komunikasi dengannya. Baik, kamu lihat informasinya dulu. Aku akan pergi konfirmasi donor organ. Baik. Enggak. Aku harus ke sekolah. Dan lihat apa yang dilakukan saya. Sean, jangan salahin aku jadi kejam. Karena kamu sudah mati, jangan ganggu hidupku dan ibu. Kamar Sean sangat sederhana. Apa sih yang dia pakai ini? Sean, kamu kembali. Zion, kenapa di sini? Aku mau kasih tahu bahwa Sean putus sekolah. Putus sekolah? Ujian kampus akan tiba, kenapa putus sekolah? Dia sudah mati, kenapa ikut ujian? Apa maksudmu itu? Pengawas asrama? Apa Sean di sini? Ibu, kenapa ibu di sini? Dia nggak boleh tahu Sean mati. Tutup mulutmu. Kalau bilang apapun, lupakan kerjamu di sini. Pengawas asrama? Apa Sean di sini? Ibu. Zion, kenapa di sini?
Aku takut kamu nggak temukan kakak. Pengaruhi kerjaanmu. Aku cuma mau yakinin dia minta maaf. Kamu bertemu saya? Enggak ada siapapun. Nggak ada. Biar kulihat. Aku mau lihat yang dia lakukan. Ibu, barang kakak hilang. Pakaian bermerek darimu hilang juga. Menurutmu dia putus sekolah dan kabur? Kabur? Ku kasih makan pakaian dan dia kabur cuma karena aku marahin. Aku terlalu manjain dia. Ibu, jangan marah. Menurutku kakak cuma bercanda. Dia nggak bermaksud. Dia akan kembali saat ngerti. Lalu, biar ku bicara padanya. Jangan khawatirin dia. Baiknya dia mati dan nggak kembali. Zion, rumah sakit telepon. Katanya transplantasi jantung bisa dilakukan. Sungguh? Ayo kembali ke rumah sakit, bersiap operasi. Baik, ayo. Jangan takut Zion, ibu akan dapatkan donor dan lakukan transplantasi sendiri. Ibu di sini, aku nggak takut apapun. Dokter Jihan, rumah sakit Pina kirim jasad almarhum. Sehat? Ibu, kakak sudah ketemu? Belum. Tapi kali ini dia sudah kelewatan. Transplantasimu itu penting. Bahkan nggak datang. Setelah operasimu, akan kubuat dia minta maaf. Ibu, aku baik-baik saja, jangan salahin dia. Kamu paling bijaksana. Siapkan operasi pengangkatan. Dokter Chris, silahkan siapkan anestesinya. Baik. Almarhum mau donor semua organnya ke pasien atau penelitian medis. Semua organ? Hidupnya telah selamatkan nyawa beberapa pasien dan keluarga. Baiklah, semua organ. Almarhum baru 18 tahun. Dia tiada karena kecelakaan mobil. Tapi kondisi fisiknya buruk. Gizi buruk yang parah sebabkan anemia akut. Mana mungkin anak seusia ini alami gizi buruk. Aku dengar pendonor biayai hidup sendiri dan kuliah mereka. Dia hidupi dirinya dengan bekerja. Gizi buruknya sepertinya nggak mampu beli makan. Nggak mampu beli makan, dia punya orang tua kan? Bahkan ibunya paksa dia bayar kuliah sendiri. Dia nggak peduli nggak punya uang atau makan. Apa dia patut jadi ibu? Lahirin tapi nggak besarkan, dasar ibu nggak guna. Orang tualah yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kehidupan muda hilang begitu cepat. Ayo mulai. Pendonor Sean? Sean? Ini... Mungkinkah ini Seanku? Putra Dokter Jihan namanya Sean. Mungkinkah? Nggak mungkin. Ku dengar Dokter Jihan dan putranya nggak akut. Tapi bukan berarti dia nggak tahu putranya tiada. Nggak mungkin Sean. Orang ini sangat kurus. Ini bukan Sean. Bukan Seanku. Cuma kebetulan. Kamu menakutiku, dokter. Kami kira itu anakmu. Apa yang kamu pikirkan? Dokter meski benci putranya, harusnya dia tahu putranya tiada. Benar, nggak ada ibu sekejam itu. Dadaku tiba-tiba sesak. Mungkinkah? Dokter, kamu bisa mulai. Pasien sedang tunggu transplantasi. Dokter, Apa? operasi pengangkatan bisa dimulai. Kalau ditunda, organ akan gagal fungsi. Oh, iya. Mulai operasi pengangkatan. Kita nggak boleh tunda penyelamatan. Setiap nyawa yang diselamatkan, kita selamatkan sebuah keluarga. Mulai. Dokter Jihan, kamu ahli bedah berpengalaman di kota ini untuk tangani patah rusuk yang menusuk dada dan pendarahan organ. Sayang sekali kamu nggak di sana. Mungkin masih ada kesempatan hidup. Kamu sudah lama jadi perawat, jaga ucapanmu. Alasan utama kematiannya bukan sekadar tindakan resusitasi, juga kehilangan banyak darah sebelum kematiannya. Tapi kalau aku di sana, mungkin. Kalau aku di sana, mungkin. Kudengar almarhum alami kecelakaan mobil saat selamatkan gadis kecil dan pengemudinya kabur.
karena lukanya parah. Saat ambulans tiba, dia hampir kehabisan darah. Kudengar dia ada peluang selamat di rumah sakit kami, tapi dia memilih menyerah. Dia baru 18 tahun. Apa yang buat dia menyerah dalam hidup di umur semuda ini? Sepertinya keluarganya nggak suka dia. Menyedihkan, dia masih muda. Kok bisa ada orang tua yang pilih kasih? Anak ini korbanin dirinya untuk orang lain. Dia orang yang mulia. Apalagi harapan orang tuanya. Orang tua sekarang penuh prasangka dan enggak ngertiin anaknya. Mereka selalu kira mereka benar, bahkan nggak kasih kesempatan untuk jelasin. Nggak heran dia menyerah di umur muda. Semoga anak ini menemukan pengertian dan kasih sayang di surga. Oke, mari lanjutkan. Kenapa anak ini punya tanda aneh di tangannya? Itu bukan tanda. Itu bekas luka bakar yang dia miliki. Dari kondisi kulitnya, hal itu terjadi saat dia masih kecil. Luka bakar. Dan di posisi itu, Tehan juga memilikinya. Tehan, kenapa manjat sangat tinggi? Mama, aku sedang buatkan kamu. Turun sekarang. Kamu semakin berani. Manjat kemana-mana. Mama lembur semalam. Dan sekarang pasti lapar. Apel darimu yang terbaik. Dasar bermulut manis. Makanlah sesukamu. Mama, aku buatkan bubur untukmu. Makanlah selagi panas. Ah! Saya bangun. Pelan-pelan. Kenapa bau bubur panas? Tahu bisa melepuh kan? Mama, kamu belum makan sepulang kerja. Aku cuma mau masak bubur untukmu. Jangan takut, Sehat. Ayo ke rumah sakit. Mama, itu nggak sakit, sungguh. Tehan pria yang kuat. Aku akan jaga ibu nanti. Kenapa aku harus takut sakit? Sehat. Sehat. Apa ada masalah? Enggak, lanjutkan. Ini jelas bukan kebetulan. Ini bukan Sehanku. Operasi pengangkatannya selesai. Kirim donornya ke departemen mereka. Baik. Dokter, pasien itu dibius. Mari bersiap transplantasi. Dokter, kamu sudah lakukan dalam operasi pemindahan. Kenapa nggak aku yang lakukan transplantasi? Nggak apa-apa. Harus kulakukan sendiri. Baik. Operasi sukses. Dokter, kamu sudah berdiri lama. Istirahatlah. Akan kami urus sisanya. Baik, tolong jaga Zio. Jimmy? Dokter, apa ada masalah? Apa aku boleh lihat KTP pendonor? Dokter, kamu sudah lama jadi dokter. Kamu tahu aturannya, informasi pribadi itu rahasia. Aku tahu. Tapi pendonor itu namanya sama dengan putraku. Dan bekas luka bakarnya posisinya sama. Aku selalu kira... Dokter, kamu nggak tahu nyawa putramu. Kamu tahu putraku lagi pubertas, susah diatur. Aku memarahinya dan dia kabur. Aku nggak bisa telepon dia. Aku sangat khawatir padanya. Aku cuma hati-hati saja. Dokter, aku tahu hal kamu lalui dengan putramu. Tapi... Gini saja. Kenapa nggak tes DNA aku saja? Itu nggak melanggar kan? Baik. Ini... cuma ini caranya. Baiklah. Akan kukirim untuk dites. Nggak mungkin saya. Nggak mungkin.
Terima kasih Pak Zion sudah jadi penjaga siaranku. Akan aku kasih tarian spesial untukmu. Zion, baru selesai operasi. Gimana keadaan? Aku baik-baik saja, Ibu. Aku berterima kasih padamu atas uang tenaga khawatirin aku. Dasar konyol. Aku ibumu. Itu sudah tugasku. Ibu mana yang gak sayang anaknya? Zion, apa kamu ada hubungi Sean? Kakak nggak ada hubungi aku. Terakhir, aku telepon dia nggak diangkat. Kamu juga nggak hubungi? Zion, terakhir kamu bilang lihat dia ke warnet dengan para anak nakal. Kamu lihat dia nggak? Ibu, kenapa tiba-tiba nanya ini? Ini sudah beberapa hari lalu. Katakan saja, kamu lihat dia enggak? Apa dia curigai sesuatu? Nggak mungkin. Sudah aku beresin semua. Ibu, apa maksudnya itu? Kamu curiga padaku? Aku tahu, aku bukan putra kandungmu, tapi kenapa aku harus bohong? Zion, bukan itu maksudku. Ibu, aku tahu kakak marah padamu karena aku. Kalau mau dia kembali, aku akan pergi. Aku nggak mau kamu berselisih dengannya karena aku. Dasar konyol, mana bisa biarin kamu pergi? Ibu, aku juga nggak mau pergi. Kakak nggak pernah terima aku. Tapi aku masih anggap kalian seperti keluarga dekatku. Kenapa aku bohong padamu? Zion. Oke, jangan bahas lagi. Kamu baru operasi. Jangan terlalu emosi. Nggak bagus buatmu. Ibu, aku nggak salahin kamu. Aku cuma benci tubuh lemahku. Tentu, aku bisa bantu kamu. Kamu nggak perlu kerja keras dan khawatirin kakak. Andai Sean bijak sedikit sepertimu. Aku cuma cemas. Di mana dia akhir-akhir ini? Ibu, menurutku kakak sedang bersenang-senang. Dia akan kembali saat selesai. Halo? Ini Nyonya Jihan, datang ke rumah duka untuk upacara peringatan Sean dan ambil abunya. Apa maksudmu? Abu? Benar, tolong datang dan ambil abu putramu Sean. Kamu bahas apa? Abu apa? Kamu pasti salah orang. Enggak, putramu Sean tiada karena kecelakaan dan sukarela donor organnya. Semua organnya diangkat, cuma raganya yang dikremasi. Keluarga perlu datang selesaikan administrasi dan ambil abunya. Ibu, ada apa? Siapa yang telepon? Rumah duka. Zion, katamu kamu lihat Sean kan? Tapi kata rumah duka dia sudah tiada. Aku sungguh lihat dia. Aku lihat kakak dengan anak lainnya ke warnet semalaman bersama. Rumah duka pasti salah. Untuk hal seperti ini mana mungkin mereka salah? Ibu, kamu menakutiku. Jantungku sakit. Aku nggak bisa nafas. Aku harus ke rumah duka sekarang. Ibu. Sehan, bahkan setelah mati kamu gak biarin aku tenang. Enggak bisa biarin ibu tahu dia mati. Apa kamu telepon aku untuk datang ambil jenazah? Kamu keluarganya Sean? Aku ibunya Sean. Kamu ahli bedah top di kota ini? Si ahli bedah? Iya. Ada apa denganmu sebagai ibu? Kami telepon kamu terus. Kamu bahkan gak akui jenazah anakmu. Kami harus kremasi. Pak, aku mau tanya. Almarhumnya sungguh Sean?
Terkonfirmasi. Dia dari kecelakaan kemarin. Kamu ahli bedah. Rusak patah, pendarahan banyak. Kamu lebih tahu akibatnya dibanding kami. Apa sehanku? Sungguh tiada. Rumah sakit bilang almarhum donor semua organnya. Setelah itu nggak ada kelainan jenazahnya. Jenazahnya nggak bisa disimpan lama. Jadi kami kremasi. Tanda tangan di sini. Gucinya di sini. Selesaikan administrasi, kamu bisa bawa. Ibu, itu bukan kakak. Cukup! Ibu, kamu membentakku sebelumnya. Kamu masih bohongi aku. Dadanya Sean tertusuk dari kecelakaan. Bernapasmu pasti sangat sakit. Dan kamu bilang, kamu lihat dia kemarin pergi ke warnet. Ibu, aku lihat dia. Cukup! Aku nggak mau dengar kamu ejek Sean. Teanku tiada. Abunya ada di sana. Ibu, aku nggak bohongi kamu. Aku nggak pernah bohong. Itu pasti rumah duka. Rumah duka salah. Ini bukan kakak. Tapi stafnya bilang itu Sean. Nggak mungkin kami salah. Kami selalu hati-hati. Anak ini tiada karena selamatkan orang. Itu ibu dan putrinya yang dia selamatkan. Mereka datang untuk berduka. Dan dia donorkan semua organnya. Mana mungkin aku salah dalam hal heroik ini? Ibu, jangan dengerin omongannya. Ini pasti Sean. Kamu kenal Sean? Kamu pasti ibunya Sean. Aku ibunya. Kamu siapa? Bukan siapa-siapa. Aku cuma teman. Nakal rendahannya. Yana. Kamu temannya. Aku nggak tahu. Dia selalu simpan semuanya sendiri. Nggak mau kasih tahu kami. Kami juga nggak mau jadi temannya. Dia pembohong. Dia janji mau main game bareng setelah ujian. Pembohong? Apa dia banyak bohong padamu? Jadi omongan mereka semua. Dia itu manusia baja. Bahkan kalau kecelakaan, dia langsung bangun. Berbenah dan bilang bukan masalah. Dia selalu gitu. Maksudmu, Sean nggak kecelakaan dan nggak mati? Katanya, dia hidup dengan baik. Setelah lulus, kami mulai bisnis bersama. Kami lakukan yang kami mau. Jadi dia nggak pernah mati. Kok bisa dia tiba-tiba mati karena kecelakaan? Ibu, kamu dengar itu? Temannya bilang dia nggak kecelakaan. Aku nggak sangka dia bercandain hal ini. Ini keterlaluan. Dia nggak akan mati. Sudah pasti dia bohong. Apa katamu? Katakan lagi. Ku bilang, Sean nggak akan mati. Dia nggak mati. Dia bohong. Mana bisa mati padahal baik-baik saja. Kok dia tega bohongi aku ini? Sudah kuduga, ibu yang kulihat kemarin pasti kakak. Aku nggak sangka dia berani bohong. Ngomong apa kamu? Kemarin jasad Sean sudah dikirim ke sini. Cukup. Hentikan acting dengan Sean. Actingmu jelek, sangat amatir. Siapa yang acting? Hah? Ini jelas tertulis di surat kematian. Iya, ini surat kematian dari rumah sakit. Nggak mungkin salah. Ibu, dulu kakak berani palsuin tanda tangan orang tua di sekolah. Apa yang nggak dia bisa? Kamu bisa temukan ini di internet. Cuma ubah beberapa kata. Lalu, bagaimana dengan abunya? Itu bahkan mudah. Masukkan saja tepung di kardus. Kakak selalu suka urusin benda aneh. Kamu tahu itu? Iya, saat dia kecil, dia bahkan kuburin burung mati. Tapi kali ini dia pakai hal ini untuk tipu aku. Dia sudah kelewatan. Dia pintar sembunyi. Nggak ada yang klaim dia cuma abu asal dan ya klaim sebagai abu Sean. Apa maksud kalian? Maksudku itu, kamu sekongkolan dengan Sean untuk tipu ibu. Dia bayar kamu berapa? Katakan pada Sean keluar sekarang. Kalau enggak, aku nggak akan maafin dia. Kalian konyol! Sebagai staf rumah duka, alih-alih melakukan pekerjaanmu, malah berkomplot dengan Sean untuk bercandain kematian. Kamu bahkan ikut main-main. Akan kugugat kamu karena ini.
Kamu lihat ini sendiri. Ini surat kematian dari rumah sakit. Mana mungkin palsu? Semua orang bisa pasukan benda seperti ini. Kamu... Sean baik-baik saja. Mana mungkin dia mati? Hah? Lihat, teman Sean bilang Sean nggak mati. Iya, Sean sangat menyukai teman-temannya itu. Sering kubilangin jangan bergaul dengan orang seperti itu, tapi dia hiraukan. Dia sangat dekat dengan temannya lebih dari aku ibunya sendiri. Dia pasti akan tahu Sean tiada. Kamu nggak percaya putramu ada di dalam sini, kan? Tentu. Baik, ku harap kamu nggak menyesali ini. Siapa kamu berani takuti? Sopanlah. Bukan ini, kamu akan dapat karmanya. Baiklah, karena kalian nggak percaya aku. Lalu, biarkan dia kasih tahu kalian. Kamu Yana, kan? Aku lihat namamu di daftar tamu. Upacara peringatan. Kamu percaya Sean tiada karena kamu transplantasi ginjal. Enggak. Aku nggak percaya Sean tiada. Dia berjanji padaku. Berjanji kami akan berusaha hidup. Dia nggak boleh mati sendirian. Aku paham perasaanmu. Tapi, yang mati nggak bisa hidup kembali. Jangan salahin dirimu. Jangan biarin kebaikannya sia-sia. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Aku nggak mau terima ini. Aku nggak mau terima ini. Sekarang apa kamu percaya bahwa Sean tiada? Percaya apa? Cuma karena kamu bicara berbelit tentang transplantasi ginjal tentang sahabatnya atau apa? Hah? Kamu kira itu akan membantu Sean tipe ibuku? Mimpi saja. Kenapa kalian nggak paham? Sean donor semua organnya. Alasan Yana nggak mau percaya Sean telah tiada karena dia mengidap uremia. Kamu bilang ginjal Sean dikasih untuknya? Benar, ginjal untuk transplantasi Yana. Itu sahabatnya, Sean! Nggak ada yang namanya aku sekongkol dengan Sean untuk menipumu. Gak ada yang namanya kebetulan. Jangan mengada-ngada. Ku kasih tahu, Sean itu seorang pembohong sejati. Ah benar, dia selalu seperti ini. Ini bukan pertama kalinya dia pakai trik ini. Dia sering menipu ibuku. Aku nggak tahu karma buruk apa sampai lahirin anak itu. Cukup! Mau percaya atau enggak? Kamu harus ambil abu ini, hari ini. Aku nggak akan tertipu dengan trik ini. Ambil kembali benda menjijikan ini. Kamu masih sebut putramu pembohong. Ini sangat konyol. Keluar kalian! Sean nggak mati. Dia nggak mau keluar. Baiklah. Keluar! Sean, keluar dari sini! Kalau aku nggak dengar Sean sebut kamu terus, aku nggak akan percaya kamu ibunya. Katakan pada Sean, aku sangat marah. Kalau dia nggak berlutut dan minta maaf, aku nggak akan akui dia sebagai anak. Mari lihat berapa lama dia tahan. Kamu ngapain? Jangan! Jangan! Sean! Sean, kamu nggak pantas jadi ibunya Sean. Meski kamu nggak suka dia, kamu nggak boleh gini. Semua ini palsu. Kenapa aku nggak boleh? Sean, kamu lihat ini. Gak peduli trik yang kamu tunjukkan, aku nggak akan tumbang. Benar, ibu. Kakak sudah keterlaluan bersekongkol dengan banyak orang. Ini salahku terlalu manjakan dia. Sean, kalian, Gak bisa tahan. Sean, kamu gak keluar? Trik apa lagi yang kamu punya? Ku kasih kamu 3 menit untuk keluar. Kalau enggak, aku putus hubungan. berhenti teriak. Sean sudah tiada. Kamu baru saja hancurkan abunya. Gimana dia bisa keluar? Aku lupa denganmu. Kamulah yang sekongkol dengannya untuk pertunjukan ini kan? Kamu habisin banyak uang, ha? Akan kulaporkan atasanmu. Kamu akan menyesal. Kamu nggak pantas jadi ibunya Sean. Penyesalan terbesarku itu lahirin Sean pembohong itu. Anak yang nggak egois. Kok bisa punya ibu sepertimu? Itu kesialannya. Dokter, akhirnya kamu ketemu. Hasil tes DNA-mu di sini.
bisa? Berdasarkan tes kami, pendonor kemarin memang putramu. Sean, ini persetujuan donornya. Seanku. Sungguh tiada. Ku yakin Sean juga bayar kamu kan? Berapa banyak yang dia kasih untuk bantu dia acting? Acting? Kalau kamu raguin tes kami, bisa laporin ke polisi. Iya, aku setuju laporin ke polisi. Buat onar di tempatku. Apa-apaan ini? Kalau nggak lapor, aku akan... Kamu kira kamu siapa? Mau takutin? Berhenti berdebat! Sean sedang tidur. Jangan bangunin. Yana, kamu ngapain di sini? Kamu habis transplantasi ginjal kan? Aku mau pamit ke Sean. Dia tahu aku mengidap uremia, nggak punya uang, donor jantung. Tapi aku nggak sangka, dia kasih ginjalnya sebelum tiada. Aku... Yana, kamu... Yana! Aku bawa dia ke rumah sakit dulu. Apa kalian ketagihan acting? Cukup! Ibu, dia... Seanku tiada. Seanku tiada. Seanku sungguh tiada. Dia nggak bohongi aku. Yang dibilangnya benar. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ibu, yang mati nggak bisa hidup lagi. Jangan gini. Kamu masih punya aku. Lagipun, aku lebih nurut daripada kakak. Jadi pendonor kemarin. Sungguh saya. Itu berarti aku bedah putraku sendiri. Pindahin semua organnya. Ibu, jangan salahkan dirimu. Ini bukan salahku. Aku bahkan gak mengenalnya. Dan kasih jantungnya padamu dengan tanganku. Ibu, aku juga sakit. Aku nggak tahu ini jantung siapa. Aku bahkan rusak upacara kematian. Ini salahku, saya. Maafkan aku. Ibu, ini salah kakak yang nggak bilang. Kalau dia tetap di rumah, mana bisa terluka. Cukup! Sion, apa kamu masih coba tipu aku? Kamu bilang apa? Aku enggak. Kamulah yang bilang kemarin. Kamu lihat dia sendiri pergi ke warnet. Tapi kemarin pagi dia lagi kecelakaan. Luka tusuk. Dia pasti pendarahan banyak. Seberapa sakit yang dia rasakan? Mungkin aku salah lihat. Salah lihat? Perkataan salah lihatmu buat aku lewati momen terakhir Sean. Zion! Kemarin kamu ke rumah sakit dan ambil ponsel almarhum Sean. Kasih, sekarang! Ponsel? Ponsel apa? Kemarin saat rumah sakit angkut jenazah Sean ke rumah sakit swasta, petugas jatuhkan tas berkas di jalan. Dialah yang sentuh dan ambil ponsel almarhum. Zion! Kenapa ambil ponsel Sean? Ibu, aku enggak. Jangan omong kosong. Aku nggak pernah lihat ponsel apapun. Untungnya aku sudah cek lokasi itu. Kamera nggak bisa menangkapnya. Kami ada bukti. Saat kamu ambil ponselnya, tertangkap kamera mobil rumah sakit kami. Kalau nggak percaya, akan kutunjukin padamu sekarang. Itu berarti kamu tahu kemarin Sean tiada. Kenapa sembunyiin kematian kakakmu? Aku enggak. Ibu, aku cuma nggak mau kehilanganmu. Jangan panggil aku ibu. Bu, aku cuma mau jadi anakmu. Aku cuma khawatir Mama bakal marah sama aku gara-gara masalah kakak. Pergi. Aku nggak mau punya anak kayak kamu. Bu, Ibu, jantungku sakit banget. Bu, aku juga anakmu. Apa ibu beneran gak peduli lagi sama aku? Penyesalan terbesar seumur hidupku ini. Waktu bawa kamu pulang dan adopsi kamu. Sampai anggap kamu jadi anak kandung sendiri.
Ibu, apa maksudnya? Kamu sudah mau 18 tahun. Sudah bisa hidup sendiri. Besok, aku bakal balikin kamu ke rumah tua keluarga Zes. Mulai hari ini, kamu bukan anakku lagi. Aku juga nggak mau lihat kamu lagi. Bu, aku nggak mau pergi ninggalin ibu. Kalau nggak mau pergi, aku bakal minta orang buat bawa kamu pergi. Nggak nyangka Jihan bisa sekejam itu. Demi Sean anak haram itu, dia sampai putusin hubungan sama aku. Bu, jangan marah. Aku akan pergi. Aku pergi sekarang. Dokter Jihan, tenang saja. Saya bakal secepatnya kembalikan barang Sean pada Anda. Terima kasih. Tunggu saja. Semua punya Jihan bakal jadi milikku cepat atau lambat. Sean, maaf ya. Ibu akan bawa kamu pulang. Ibu akan bawa kamu pulang. Ayo pulang. Terima kasih. Sekarang nyesel. Emangnya bisa balikin anak baik Sean ini? Siapa yang bantu nyiapin upacara peringatan buat saya? Itu permintaan dokter Zen dari rumah sakit Pina. Dia bilang anak itu kasihan banget. Waktu operasi, nggak ada orang terdekat yang nemenin. Dia kesakitan sampai nangis berkali-kali. Sampai napas terakhirnya, dia tetap nggak ketemu sama satupun keluarganya. Maaf. Maaf, sayang. Dia pasti kesakitan banget. Dia pasti salahkan aku. Dokter Zen juga yang minta saya kasih tahu keluarga penerima donor. Buat antar Sean terakhir kali. Anak ini sudah korbankan dirinya buat orang lain. Jangan sampai dia pergi dalam kesepian. Dokter Zen ada bilang nggak? Apa yang dia bilang sebelum meninggal? Apa yang dia bilang? Kayaknya dia bilang... peluk aku. Peluk. Ma, akhirnya Mama pulang. Aku hari ini rajin banget di rumah. Ada hadiah apa? Kalau gitu, hadiahnya pelukan paling hangat buat Zion saya. Anak baik. Mama, hari ini hari ulang tahunku. Oh, Mama lupa. Lain kali, ulang tahun nanti, pasti Mama siapin kado buat kamu, oke? Mama, guru bilang hari ulang tahun anak itu hari penderitaan Mama. Aku sudah buat kue buat Mama. Mama bisa peluk. Bukannya Mama sudah bilang buat gak masuk ke dapur. Kalau ada bahaya gimana? Berantakan begini Mama juga yang harus beres-beres. Kalau kamu gak nurut, Mama gak akan lagi ngerayain ulang tahun kamu. Tapi aku juga mau dipeluk Mama. Nanti kalau kamu sudah bisa nurut, baru Mama peluk kamu. Peluk. Saya Ibu utang sebuah pelukan di kehidupan selanjutnya. Jadi anak Ibu lagi ya. Ibu pasti akan menebusnya. Sean, kemarin hari ulang tahunmu. Kali ini, Ibu bikin kue buat kamu. Suka nggak? Sean,
Apa kamu salahkan ibu? Kalau iya, ibu minta maaf. Halo, saya Dr. Zen dari Rumah Sakit Pina. Dokter Zen, Ponselnya saya sudah ketemu. Kalau ada waktu tolong datang ke rumah sakit buat ambil. baik. Aku langsung ke sana. Halo, aku ibunya Sean. Dr. Jihan, akhirnya Anda datang. Maaf, ini semua salah. Seharusnya saya nggak bersikap kayak gitu sama Anda sebelum. Anda nggak perlu minta maaf sama saya. Harusnya Anda minta maaf sama saya. Iya, saya minta maaf sama saya. Sekarang Anda minta maaf. Apa Sean bisa hidup lagi? Anda kan ibu kandungnya. Sampai detik terakhir jantung anak itu berhenti berdetak, dia teriak ibu. Jelas-jelas Anda punya kesempatan. Saya minta maaf sama saya. Saya gagal penuhi tugasku sebagai seorang ibu. Memang benar Anda gagal penuhi tugas Anda sebagai seorang ibu. Saya bukan ibu yang baik. Tapi kalau Sean itu nurut, nggak gangguin adiknya terus nggak macam-macam, mana mungkin aku nggak percaya sama dia. Gangguin adiknya? Dia korbanin nyawanya sendiri buat selamatkan anak kecil nggak dikenal. Dia bahkan kasih donasi buat temannya yang sakit uremia dari keluarga miskin. Dia coba segala cara buat kumpulin uang. Dia juga kasih ginjal buat temannya itu. Anak kayak gini gimana mungkin ganggu adiknya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau bukan karena peraturan rumah sakit, saya beneran gak mau kasih Anda barangnya dia. Karena Anda nggak pantas. Iya. Anda benar marahi saya. Saya nggak bisa jadi ibunya. Bukan saja saya nggak bisa selamatkan dia. Di saat-saat terakhirnya, aku sendiri juga yang bedah dia. Beneran gak nyangka, sebagai seorang ibu sampai sekejam itu tega ambil semua organ tubuhnya. Apa Anda tahu? Melanggar keinginan almarhum. Itu ilegal. Melanggar keinginannya. Jelas-jelas saya cuma donorkan ginjalnya. Anda malah ambil semua organnya. Bukannya itu melanggar keinginan almarhum? Tapi di surat perjanjian donor yang saya terima, yang tertulis itu semua organ. Kalau bukan itu, saya ini juga dokter. Mana mungkin saya berbuat itu? Apa mungkin aku salah ingat? Aku punya perjanjian donornya. Kenapa nggak ada? Jelas-jelas saya ingat, disimpan sama tes DNA. Masalah ini bukan perkara sepele. Apa suasananya kacau balau waktu perjanjian itu ditandatangani? Nanti saya carikan dokter dan perawat yang ikut dalam operasi Sean buat verifikasi hal ini. Anda tenang saja, nanti saya kabari. Terima kasih. Gak mungkin aku salah lihat. Dokter Zen, ini perjanjian donor organ yang diminta pasien buat ditentangkan sebelum kematiannya. Kasih tahu semua staf yang terlibat dalam operasi Sean untuk datang ke kantor saya buat rapat. Tinggal di asrama yang gelap dan lembab ini selama 3 tahun. Aku beneran gak peduli sama dia. Sayang, maafin ibu, sayang. Ibu gak bisa jaga kamu dengan baik. Anda yang waktu itu cari Sean? Saya ibunya Sean. Saya masih ngira Sean itu diadopsi. Ibu Sean, kapan Sean pulang? Dia... Sion yang kemarin itu juga anak Anda kan? Dia bilang Sean sudah gak ada lagi. Kedua anak ini apa punya masalah? Apa Anda bilang? Nggak ada apa-apa, Ibu Sean. Jangan salahkan aku ikut campur, tapi Zion juga sudah keterlaluan. Biasa ganggu Sean masih bisa dimaklumi, tapi kenapa sampai rebut biaya hidupnya juga? Bukannya Sean yang terus ganggu Zion. Kamu bilang apa? Sean itu kan anaknya penurut dan pengertian. Mana mungkin dia ganggu orang? Malah Zion
Yang suka berantem sama teman di sekolah dan juga ganggu Sean. Hanya saja Sean gak kasih izin kasih tahu Anda. Hanya saja Sean gak kasih izin kasih tahu Anda. Dia bilang ibu sibuk, takutnya Anda khawatir. Sean ini memang anak yang terlalu pengertian. Dia selalu pikirin orang lain. Kenapa bisa begini? Ini berbeda dari yang aku pikirkan. Hei Ibu Sean, saya dengar Sean mau putus sekolah. Anda harus cepat panggil dia balik. Putus sekolah? Nilai Sean kan sangat bagus. Sayang banget kalau nggak lanjut sekolah. Cepat bawa dia balik, jangan sampai ditunda studinya. Sean, dia meninggal. Apa? Saya yang tunda perawatan daruratnya. Saya yang sakiti dia. Nggak mungkin Sean baru saja dapat gaji beberapa bulan di tempatku ini. Dia bilang mau beli hadiah buat Anda. 2 malam lalu dia baru saja ambil semua gajinya lewat WhatsApp. 2 malam lalu? 2 malam lalu ponselnya Sean ada di tangan Zion. Dan gajinya? Gaji apa? Sean itu anaknya sangat pengertian. Dia sering bantu saya bersihkan asrama. Lihat dia nanggung kesulitan, aku suruh dia kerja paruh waktu sebulan 300.000. Dia bilang mau nabung buat beli kado buat Anda. Tiap hari cuma makan manto sama asinan. 2 malam lalu tiba-tiba diambil semua uangnya. Manto sama asinan. Manto sama asinan. Cuma buat beli aku kado. Iya, katanya ulang tahun anak itu hari penderitaan ibu. Dia mau kasih kado buat ibu sebagai ucapan terima kasih karena sudah bawa dia ke dunia ini. Dia takut uangnya diambil adiknya, jadi disimpan di tempatku. Dia baru saja ambil tadi malam. Kenapa dia gak pernah ngomong apa-apa sama aku? Anak ini tiap hari kerja keras sampai gak cukup makan. Dia juga tanya sama saya, Bibi, sebagai anak, gimana cara buat ibu bahagia dan senang? Saya cuma bilang, belajar yang rajin jadi anak pengertian dan patuh. Jadi, dia belajar sambil kerja sambilan buat biayai hidup. Masih nabung juga buat beli aku kado. Iya, anak itu jalani hidup yang sulit. Oh iya, lihat dia juga belajar buat bubur dan kue sama saya. Bibi, ibuku sering lembur sampai lupa makan. Aku mau buat bubur buat dia. Gimana cara buat bubur biar lebih bergizi? Masak dengan api kecil, rebus selama 1 atau 2 jam sampai lembut dan kental. Sebaiknya juga tambahkan biji teratai dan kacang hijau. Bibi, ulang tahunku bentar lagi. Aku mau bikin kue buat ibuku. Bisa nggak ajarin aku? Tentu saja, cari aku habis kamu kerja sambilan. Aku sendiri yang ajarin kamu. Saya... Ibu Sean, gimana Sean bisa meninggal? Luka tusuk di dada, kehilangan terlalu banyak darah. Gagal resusitasi sampai meninggal. Enggak mungkin. Saya dengar Sean bilang Anda itu dokter bedah terkenal, dikenal sebagai tangan dewa. Masa Anda bahkan nggak bisa selamatkan dia? Ibu Sean? Aku sudah bikin kecewa Sean. Ibu Sean? Apa Sean sempat bilang sesuatu waktu dia pergi dari asrama? Pergi dari asrama? Saya belum pernah dengar dia mau pergi dari asrama. Soal putus sekolah saja dia nggak pernah bilang. Sudah mau masuk ujian universitas juga, Sean selalu bilang mau masuk Univ Citara buat kasih anak kejutan. Gimana tiba-tiba dia bisa putus sekolah? Tapi, lihat, semua barang Sean sudah nggak ada lagi. Apa mungkin dia pergi dari asrama? Ibu Sean, itu temannya Zion yang suruh orang buat bakar semua barangnya. Zion juga yang bilang dia putus sekolah. Aku takut dia akan buatku kesulitan. Jadi waktu Anda datang sebelumnya, saya nggak berani bilang sama Anda. Dibakar. Semua barang Sean sudah nggak ada lagi. Oh, ada juga laptop sama kartu makannya. Sama Zion juga udah kasih ke orang lain sebelumnya. Pantesan saya nggak pernah lihat dia pakai barang berharga bekas Zion yang saya kasih buat dia. Ternyata Zion yang ambil. Oh iya, dia masih punya buku catatan harian. Saya ambil dulu. Saya, jadi ibu selama ini salahkan kamu. Dari dulu aku nggak pernah percaya sama anakku sendiri. Gak sekalipun. Sean, ibu minta maaf. Saya lihat dia selalu serius nulis di buku harian ini. Dia nggak kasih izin saya baca. Saya duga pasti ada hal penting yang ditulis di sana. Waktu itu dia lupa ketinggalan di tempatku, jadi aku bantu simpankan. Juli 2022, ibu suruh aku tinggal di asrama. Meski aku berat hati tinggalin rumah, aku tahu ibu sibuk banget, nggak ada waktu buat urus aku. Zion, Bu, ibu pulang.
Zion, bukannya kamu mau ganti ponsel baru? Ibu belikan kamu model terbaru. Beneran model terbaru? Ya ampun, terima kasih ibu. Ponsel barunya adik bagus banget. Masih muda gitu kamu jangan suka banding-bandingkan. Apa nggak bisa kayak Zion yang penurut? Ini semua gara-gara ayahmu yang berandalan. Bu, terus ponsel lamaku ini gimana? Sayang, bukannya semester ini kamu harus tinggal di asrama? Kamu bawa aja ponsel ini kalau gini ibu. Ibu kasih aku ponsel. Meski ini bekas adikku, tapi ibu bilang, terima kasih ibu, kalau aku punya ponsel dia jadi bisa kontak aku. Dia masih peduli sama aku. Aku senang banget. Bahkan ponsel ini juga, yang Zion sudah nggak mau lagi. Ponsel bekas yang aku kasih dia gitu aja, ternyata dipakai sampai 3 tahun. Ini ponselnya saya. Waktu itu saya bercanda sama dia. Saya bilang tukar aja sama ponsel baru yang layarnya besar. Dia bilang mau itu ponsel Apple atau ponsel lipat pun dia nggak mau tukar. Katanya karena ponsel ini dikasih sama ibunya. Dia beneran bilang gitu? Juli 2023. Tean, kenapa kau Adik mencuri bilang aku curi jamnya? jam tangannya. Ibu sangat marah sampai suruh aku berlutut Pokoknya sepanjang kalau hari. kau tidak Dia mau kasih mengaku, izin kau aku tidak buat boleh makan. Kamu baru boleh pergi kalau kamu ngaku. Tapi aku beneran gak nyuri. Hari itu aku pingsan gara-gara lapar. Karena takut ibu khawatir aku gak pernah kasih tahu dia. Terus ibu ajak aku dan adik ke mall buat beli baju. Celana Adik dalam bilang ini. aku curi baju wanita. Benar kamu yang curi? Aku merasa nggak adil. Masih nggak ngaku? Ini kan ketemu di tasmu. Kamu kira Zion yang taruh di sana? Kamu tahu nggak curi pakaian itu berlaku macam apa? Kalau sampai tersebar luas, hidupmu akan tamat. Itu semua salahku. Ini semua salahku. Sayang, kalau ada masalah, ibu pasti akan sungguh-sungguh sayang kamu. Ibu akan percaya semua yang kamu bilang. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Bu, dulu karena lelaki berandal itu, orang selalu bilang aku ini anak nggak punya ibu dan selalu diganggu. Tapi sekarang ada ibu yang temenin aku pulang, jadi aku nggak takut lagi. Baiklah, ibu temenin kamu naik. Kenapa dia belum datang? Kamu bilang apa? Nggak ada. Ibu, sudah lama aku nggak pulang. Aku lupa rumahku yang mana. Aku pergi cari dulu. Baiklah. Halo, kenapa kamu belum sampai? Tunggu. Kamu kayak penagih utang. Tunggu saja, aku lagi di jalan. Aku kasih tahu ya, kalau aku nggak bisa balik lagi ke keluarga Lugo, habis kita berdua. Itu gara-gara kamu nggak guna. Bodoh banget. Halo. Aku coba bisa usaha sendiri buat ngelur waktu. Nona. Saya mau tanya tentang seseorang. Nah, Anda tanya sama orang yang tepat. Saya ini sudah warga lama di kompleks ini. Apa Anda kenal Zion? Zion? Oh, dia ada di gedung ini. Anak yang gak punya ibu itu. Iya. Aduh, dia ya. Aku paham banget soal dia. Waktu dia kecil, ayahnya cuma mabuk-mabukan sama berjudi. Kalau udah kalah judi atau mabuk, pulangnya dia pukul ibunya. Orangnya baik, tapi karena dipukul jadi pergi gitu aja. Ayahnya pemabuk dan penjudi. Anak sekecil itu, ayahnya main pukul gitu aja. Tapi terus kudengar dia punya hubungan sama wanita tua kaya yang umurnya lebih tua 10 tahun. Sekarang pasangan itu tinggalin dia di rumah sendirian, terus lari sama wanita itu, Zion. Setelah itu akhirnya dia diadopsi orang. Lari? Bukannya ayahnya sudah meninggal? Meninggal apanya? Beberapa waktu lalu saya masih lihat Zion pulang terus kasih dia uang. Mana mungkin. Tolong tunggu sebentar. Coba lihat. Apa dia lelaki penjudi itu? Benar, itu dia. Waktu muda, dia bahkan kelihatan gagah dan berisi. Dia jadi abu pun aku masih kenal dia. James ternyata belum mati. James ternyata belum mati. Pembohong, mereka semua ini pembohong. Wendy, ini cepat.
Anak ini tinggal bertetanggaan sama Zion. Coba tanya sama dia pasti lebih tahu dari saya. Bibi Weni, panggil saya. Wendy, Bibi ini cari kamu buat tanya soal Zion. Kamu coba cerita sama dia. Aku harus pergi masak buat cucuku. Kalian berdua lanjutkan ngobrol dulu. Permisi ya. Apa kamu dekat dengan Zion? Bibi, jangan-jangan Bibi itu ibu angkatnya Zion yang kayak itu ya? Kamu kenal saya? Enggak kenal. Tapi kayaknya aku kenal mobil ini. Zion sering pulang buat kasih ayahnya uang. Pernah sekali dia pakai mobil ini. Zion kan baru 18 tahun. Dia belum punya SIM. Tapi kau berani nyetir? Tapi dia nggak kasih tahu siapapun soal dia. Dia bilang kalau sampai Bibi dengar, dia akan hajar kami sampai mati. Bibi, tolong jangan bilang kalau saya yang kasih tahu Bibi. Apa yang kamu bilang itu benar? Tentu saja beneran. Zion itu suka pamer. Dia bilang semuanya sama aku. Dia juga bilang mau jadi satu-satunya tuan muda keluarga Luko, jadi putra satu-satunya. Apalagi yang dia bilang? Dia juga bilang, oh, waktu terakhir dia pulang, dia terus maki orang yang namanya Sean. Katanya harusnya dia sudah mati sejak dulu. Saya ngerti. Terima kasih. Oh, dia juga bilang, kenapa dia nggak tabrak aja si Sean itu? Bu! Wendy? Ngapain kamu di sini? Bu! Wendy? Ngapain kamu di sini? Enggak ada apa-apa. Bibi tersesat terus tanya sama aku. Bibi, aku pergi dulu. Bu, jangan dengar omong kosongnya Wendy. Semua orang di kompleks ini tahu. Dia ini suka bohong sejak kecil. Apa iya? Tentu saja. Dia cuma anak liar yang tumbuh tanpa orang tua, cuma tinggal sama kakek neneknya. Dia itu cuma bocah berandal saja. Gimana ibu bisa percaya sama orang kayak gitu? Bu, ini enak banget. Enak ya? Minum pelan-pelan, jangan buru-buru. Bu, perutku sakit. Sudahlah, jangan pura-pura. Cuma gara-gara aku nggak beliin teh boba. Minum ini saja, sama saja. Bu, perutku sungguh sakit. Sean, orang tuamu gak ngajarin pas kecil ya? Dan kamu cuma belajar dari nenekmu cara berbohong pura-pura sakit dan menipu orang. Sudah kukatakan sebelumnya, aku gak suka anak nakal seperti itu. Bu, ayo kita pergi. Bu, jangan bicarakan dia. Lihat siapa yang datang. James! Bu, jangan bicarakan dia. Lihat siapa yang datang. James! Ayah, kemarilah. Jihan, lama nggak berjumpa. James, kamu sungguh gak mati. Jadi apa yang mereka katakan itu benar. Orang yang kuperlakukan seperti anak sendiri selama ini membohongiku. Jihan, surga kasih aku kesempatan lagi untuk hidup kembali, agar bisa kembali bersamamu. Aku sungguh sangat bahagia. Aku ingin melihat berapa lama penipu seperti kalian bisa bersandiwara. Kapan sandiwara ini berakhir? Bu, apa yang kamu tunggu? Ayah punya banyak hal untuk dikatakan. Benar, kamu memang punya banyak hal untuk dijelaskan. Bukannya dulu kamu mengidap penyakit parah? Jihan, saat itu aku sakit parah. Aku takut kamu akan sedih kalau tahu. Jadi aku pergi ke tempat terpencil, ingin mengakhiri hidupku dengan tenang. Tetapi tadi sangka penyakitku sembuh setelah diobati. Benar, Bu. Ayahku selama ini takut penyakitnya nggak sembuh, jadi nggak berani mencarimu. Mengobati penyakit itu pasti butuh banyak uang kan? Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Aku bekerja. Iya kah? Lalu penyakitmu sudah sembuh dari lama, mengapa baru kembali sekarang? Itu karena aku berhutang banyak untuk biaya pengobatan. Zion masih kecil dan aku nggak bisa membebanimu. Jadi aku bekerja keras terus-menerus, menghasilkan uang untuk melunasi hutang. Benar, Bu. Ayahku cuma takut penyakitnya nggak sembuh, jadi nggak berani mencarimu selama ini. Benar. Kemudian aku akhirnya melunasi semua utang. Jadi aku bergegas kemari. Tetapi kamu sudah mengadopsi Zion. Bu, ini hebat. Ayahku sekarang sudah sembuh total. Kalian seharusnya bersama. Benar. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat. Bu, apa maksudmu dengan itu? Katamu kalau ayah masih hidup, kamu tak akan merindukannya lagi. Itu aku yang bodoh. Kalau aku tahu James memasukkan kematiannya untuk menipuku, gimana mungkin aku perlakukan Zion seperti anakku sendiri dan menyakiti anakku sendiri? Jihan, aku tahu semua ini sulit kamu terima sekaligus. Tapi
Surga melihat kita yang saling mencintai dan kasih kita kesempatan lagi. Dan kamu juga mengadopsi Zion. Semua ini sudah takdir kita semua satu keluarga. Benar, Bu. Ayahku selalu memikirkanmu. Karena itu dia bisa sembuh dengan cepat. Menurutku, kalian seharusnya bersama. Iya. Benar. Karena begitu sulit untuk bersama lagi, maka besok aku akan mengundang selebriti industri dan wartawan dan mengumumkan secara publik hubungan kita. Iya benar, itu hebat. Zion, malam ini kamu dan ayahmu bersiap-siap di rumah lama dulu. Dan aku akan menjemput kalian besok. Oke, Bu. James, Zion, besok aku akan kasih kamu kejutan. Hebat, Ayah. Asalkan kamu menikahi Jihan, semua milik keluarga Logo akan menjadi milik kita. Jihan perempuan itu masih begitu bodoh setelah 10 tahun. Daya tarikmu nggak berkurang. Setelah besok berlalu, villa keluarga Lugo, mobil, jutaan dolar. Kamu harus berbagi denganku. Dengan Jihan ahli bedah terkenal, kita akan menghasilkan uang dengan mudah. Kita akan menikmati hidup yang enak. Halo, bantu aku menyelidiki James dan Zion. Aku salah sebelumnya. Tapi aku nggak akan terus buat kesalahan. Rumah ini sedikit sekali yang berhubungan dengan Sean. Aku sangat nggak bertanggung jawab. Kamu, apa yang kamu temukan? Nyonya Jihan, kami menemukan mantan istri James. Menurutnya, dulu kejadian kamu diracuni itu perbuatan James. Apa katamu? Apa katamu? Wira bilang dulu James untuk membuang kamu yang berasal dari keluarga biasa. Dan bersama dengan Nyonya Kaya, memilih untuk merancunimu. Dia pakai cara ini agar kamu kehilangan kehormatan dan merasa bersalah. Bajingan itu! Dan dia menghancurkan keluarga Fanny. Dia tahu kamu semakin sukses dan mau mengganggumu. Tapi dia dihentikan oleh suamimu, Tuan Bina. Bina Seran. Kenapa aku nggak boleh ketemu? Jihan itu istriku. Aku nggak akan mengizinkanmu mengganggunya. Bina, aku tahu kamu diam-diam mencintai Jihan sudah lama. Kalau aku nggak bantu malam itu saat 3 tahun lalu, memangnya bisa mewujudkan mimpimu? Apa yang kamu katakan? Kamulah yang meracuni kami 3 tahun lalu? Bajingan! James! Aduh! Apa yang kamu lakukan? Aku mengidap penyakit parah. Aku cuma mau menemuimu untuk terakhir kalinya. Untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi Bina, dia, Jihan, jangan percaya dia. Aku nggak percaya dia. Haruskah aku percaya padamu? Jihan. Aku nggak percaya sama suami yang telah mencintaiku sepanjang hidupnya. Tapi aku malah percaya James. Aku nggak percaya sama suami yang telah mencintaiku sepanjang hidupnya. Tapi aku malah percaya James. Apalagi yang kamu temukan? Kami juga menemukan James bertemu dengan seorang wanita kaya. Dia takut wanita itu nggak menyukai James. Jadi dia menyuruh seseorang kasih tahu kamu bahwa dia telah mati agar kamu mengadopsi James. Lalu dia jadi malas bekerja dan dia berjudi. Jadi wanita kaya itu juga membuangnya. Dia menumpuk banyak utang lagi. Jadi dia sembunyi di rumah lama keluarga Zes. Aku begitu bodoh. Aku sebenarnya ditipu oleh pasangan ayah dan anak ini selama 13 tahun. Saat kami menemukan Nyonya Wira, dia memiliki cedera internal akibat kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkannya dalam masalah kesehatan. Dia nggak punya banyak waktu lagi. Dia memintaku untuk kasih tahu kamu bahwa suamimu yang paling mencintaimu di dunia ini. Ina, aku nggak cuma mengecewakan Zian kita, tapi aku juga mengecewakanmu. Bahkan hingga kematianmu, aku nggak bisa memaafkanmu. Tapi Nyonya Jihan. akulah yang paling pantas Nyonya mati. Jihan. Kami menemukan sejumlah besar uang mengalir ke rekening James. Aku sedang menyelidiki sumber dana-dana ini. Juga waktu semakin sempit dan aku masih menyelidiki masalah James. Apa kamu mau aku melanjutkan? Lanjutkan. Oke, begitu aku mendapatkan hasilnya, aku akan mengirimkannya ke pensilmu segera. James, kamu menghancurkan kami semua. Aku gak akan biarin kamu lolos. Perjanjian donasi organ Sean. Gimana mungkin ada di sini?
Perjanjian donasi organ Sean gimana mungkin ada di sini? Bu, menurutku ini semua karena kakak nggak jelasin padamu. Kalau dia cuma tinggal di rumah, gimana dia bisa punya masalah? Dia mencuri ponsel Sean karena dia nggak ingin aku tahu bahwa Sean telah meninggal. Tapi mengapa dia mencuri perjanjian donasi organ Sean? Mengapa? 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 Hei, Dokter Jihan, kamu datang tepat waktu. Aku baru mau menelponmu. Apakah ada masalah dengan perjanjian donasi Sean? Aku bertanya pada semua staf yang terlibat dalam penyelamatan Sean, dan mereka semua bersikeras bahwa Sean cuma tanda tangan perjanjian donasi ginjal sebelum kematiannya. Penerimanya Yanat Kale. Itu berarti seseorang memasukkan perjanjian itu dan membuat saya mendonorkan semua organ. Benar. Awalnya perjanjian ini dikirim bersama jenazah Sean ke rumah sakit swasta. Kemudian map file terjatuh. Dan saat dokter menemukannya lagi, dia nggak menemukan keanehan. Jadi, lihat ini. Apakah Zion memasukkan perjanjiannya? Kamera nggak dengan jelas merekam James memodifikasinya. Jadi untuk saat ini cuma kecurigaan. Aku mengerti. Aku pasti akan memberikan penjelasan kepada Sean untuk hal ini. Cetak salinan surat pengacara untuk... Oke, akan segera aku kerjakan. Ibu! Jihan, apa kamu puas dengan tata rias upacara lamaran? Lumayan. Ibu, aku nggak nyangka ibu mengundang begitu banyak orang hari ini untuk menyaksikan momen bahagia ibu. Karena hari ini kita mengumumkan hal besar, tentu harus dibuat meriah. Jihan, kita semua keluarga. Aku nggak mempermasalahkan formalitas, asalkan aku bisa berbahagia bersamamu. Mengapa harus buang-buang uang? Zion, ibumu cuma terlalu menyayangiku. Hai, asalkan aku bisa bersama ibu, meskipun aku nggak memiliki apa-apa, itu nggak masalah. Bagus sekali. Mulai hari ini, aku nggak akan kasih kamu serupiah pun, dan aku nggak akan beliin kamu apapun. Ibu, maksud ibu apa? Maksudku mulai hari ini, nggak cuma nggak kasih kamu serupiah pun, tapi kamu harus mengembalikan setiap rupiah uang yang kamu ambil dan kamu habiskan dariku sebelumnya. Apa kamu sudah gila? Maksudku, aku ini anakmu. Kita keluarga. Mengapa ibu mengatakan semua ini? Benar, Jihan. Kita semua keluarga. Mengapa menyebutkan uang? Ayo langsung adakan lamarannya dulu. Keluarga? Semuanya. Kuumumkan, mulai hari ini, aku tidak memiliki lagi anak bernama Zion. Hubungan adopsiku dengannya berakhir di sini. Hubungan adopsiku dengannya berakhir di sini. Ibu, bukankah hari ini merupakan hari di mana ibu dan ayahku akan bertunangan? Mengapa ibu mengatakan semua ini? Zion, kamu memang gak mengerti. Kalau aku menikahi ibumu, kamu akan menjadi anak kandungnya. Masih anak adopsi apa lagi? Iya. Lihatlah otakku. Aku anak kandung ibuku. Nyonya Jihan, surat pengacara yang ibu minta. Anak kandung? Zion, kamu nggak pantas. Perjanjian pengakhiran adopsi. Penagihan hutang surat pengacara. Ibu, aku jadi anakmu bertahun-tahun. Dan ibu benar-benar meminta uang dariku. Mengapa nggak boleh? Kamu mencuri barang, menjebak Sean, menyalahkannya, mengganggunya, menghinanya, dan menghasut dia dan aku. Kamu menyembunyikan berita kematiannya, menghalangiku untuk menemuinya untuk terakhir kali. Ketika kamu melakukan semua hal ini, pernahkah kamu berpikir bahwa aku menganggapmu seperti anak kandungku selama bertahun-tahun? Jihan, itu semua salah paham. Zion masih muda dan gak mengerti. Salah paham? Hah. Dulu kamu membius aku dan Bina untuk menikahi wanita kaya. Kamu meninggalkanku menguras istrimu, memasukkan kematianmu, dan kabur dengan wanita kaya. Kamu meninggalkan Zion untuk kubesarkan. Apakah semua itu salah paham? Bukan seperti itu, Jihan. Semua itu bohong. Orang-orang menjebakku. Kamu sebut ini menjebak? James, kamu ayah dan anak ini menipuku selama 13 tahun. Menyebabkan Seanku menderita 13 tahun penuh kesedihan. Aku gak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Aku gak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Ya ini... Astaga,
Kekerasan mabuk-mabukan dipingit oleh tante-tante. Pria ini busuk sampai ke tulang. Dan James ini, Dokter Jihan sudah begitu baik padanya. Dia bersekongkol dengan ayahnya untuk menipunya. Dasar bajingan. Kamu seorang anak angkat berani mengganggu anak kandung yang baik hati. Berani-beraninya kamu orang sepertimu seharusnya langsung pergi ke neraka. Diam! Kalian berdua diam! Ada apa? Gak tahan lagi. Ketika kamu menjebak Xian dulu, membuatnya nggak bisa berkata-kata, pernahkah kamu berpikir gimana perasaan di dalam? Ibu! Jangan panggil aku ibu. Kamu orangnya yang kubesarkan sendiri. Sean itu Cuma seorang kampungan apa yang membuatnya berpikir bisa dibandingkan? Tutup mulutmu. Beraninya kamu menghina Xian. Penyesalan terbesarku dalam hidup ini karena mengadopsimu, si pembohong kecil. Hatiku sakit sekali. Hei, Zion, kamu nggak apa-apa? Apakah kondisi jantungmu kamu lagi? Hei, Zion. Ibu, aku salah. Aku cuma terlalu ingin menjadi anak ibu. Tolong, jangan tinggalkan aku. Zion, Jihan, kami nggak bisa membayar uang sebanyak itu. Lihatlah hubungan kita bertahun-tahun. James, aku nggak punya hubungan apa-apa denganmu. Cuma kebencian. Jihan, lihatlah bertahun-tahun kamu dan Zion telah hidup bersama. Tolonglah kami. Ibu, hatiku sakit sekali, Ibu. Zion, ketika Xianku mengalami kecelakaan mobil dan terbaring di atas meja operasi, dibedah, dengan semua organnya diambil. Seberapa sakit dia? Dengan semua organnya diambil. Seberapa sakit dia? Berhentilah berpura-pura. Kamu menyakiti saya begitu parah. Kamu pantas mati. Benar. Anak Sean itu, aku melihatnya tumbuh besar. Dia baik dan mengerti. Gimana bisa dia mati begitu tragis? Beraninya kamu mengeluh sakit di sini. Sakit, Ibu. Aku baru saja transplantasi jantung. Dokter bilang, aku nggak boleh terlalu emosional. Kalau enggak, akan kambuh. Jihan, aku berjanji padamu. Zion akan berbakti seperti anak kandungmu sendiri. Dia nggak pantas. Dion, mengapa jantung Sean ada di dalam tubuhmu? Ibu, apa yang Ibu katakan? Ibulah yang menemukan pendonor. Ibulah yang melakukan operasinya. Sean cuma mendonorkan ginjalnya. Mengapa perjanjian donasi menyebutkan semua organ? Sion, apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Aku nggak pernah berpikir jantung anak Dokter Jihan akan ada di anak angkat. Gimana bisa anak angkat ini begitu kejam? Tangkap dia. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu? Lihat ini. Apa ini? Di mana kameranya? Apalagi yang mau kamu katakan? Ibu, aku salah. Aku cuma menemukan perjanjian donasinya. Tapi aku nggak melakukan apa-apa, Ibu. Percayalah padaku, Ibu. Masih bohong saat aja sudah di depan mata. Hah? Kalau begitu kami serahkan ke polisi dan biarkan mereka cocokkan tulisannya. Enggak, aku nggak bisa masuk penjara. Aku nggak mau masuk penjara. Ibu, aku bahkan belum 18 tahun. Aku cuma main-main. Aku nggak sengaja. Dan aku nggak menyangka jantung kakak cocok denganku, Ibu. Itu benar. Jihan, Zion masih muda dan suka main-main. Dia nggak bermaksud melakukannya. Enggak bermaksud. Jadi nggak apa-apa menyebabkan anakku mati dengan mengerikan. Jihan, walaupun Sean kehilangan organnya, dia membantu banyak orang. Itu Zion yang membantu saya melakukan banyak perbuatan baik. Sungguh keterlaluan. Gimana kamu bisa ngomong hal seperti itu? Aku umumkan secara resmi bahwa aku nggak ada hubungan lagi dengan Zion. Lebih lanjut, aku akan menghubungi polisi untuk menyelidiki Zion atas pemalsuan perjanjian donasi Sean. Ibu, jangan, Ibu. Zion bangun. Jihan, tolong selamatkan Zion, panggilkan ambulans. Zion bangun. Halo, apakah Anda Jihan, Nyonya Jihan? Iya benar. Anda? Saya dari polisi lalu lintas. Putra Anda Sean mengalami kecelakaan 3 hari yang lalu. Pengemudinya kabur dari lokasi. Setelah penyelidikan kami menemukan mobil yang menabrak Sean hingga menyebabkan kematiannya, itu milik Anda. Mobil yang menabrak Sean hingga menyebabkan kematiannya, itu milik Anda. Itu nggak mungkin. Kami perlu melakukan penyelidikan hukum terhadap Anda dan mobil Anda. Mohon ikut kami untuk bekerja sama. Baik. Apa yang terjadi? Mobil yang menabrak Sean ternyata milik Dokter Jihan. Berarti Sean dibunuh oleh ibunya sendiri. Lalu mengapa Dokter Jihan berpura-pura kasih sayang ibu dan anak? Dia selalu memanjakan anak angkatnya dan mengabaikan anak kandungnya. Sekarang dia sudah meninggal. Dia mau mengalihkan tanggung jawab ke orang lain. Pokoknya nggak ada yang baik dari orang-orang ini. Ayo pergi. Ya ampun, rumit sekali. Ayo, pergi.
Berhenti berpura-pura, semua orang sudah pergi. Ayah, gimana ini? Akulah yang menabrak Sean. Nggak berguna, selalu mengacaukan segalanya. Kamu nggak becus. Untung kamu mengirimiku pesan saat menabrak saya. Aku mengembalikan mobil Jihan ke rumah sakit. Nggak ada yang seharusnya tahu bahwa kamulah yang menabrak Sean. Semua salahnya. Dia terus menempel pada Jihan. Aku cuma mau kasih dia pelajaran. Aku gak menyangka dia akan mati. Lebih baik lagi kalau dia mati. Sekarang polisi lalu lintas mengira Jihan lah yang menabrak Sean. Dia akan masuk penjara. Semua harta keluarga Lugo akan menjadi milik kita. Masuk akal. Itu masuk akal. Penyelidikan kami menunjukkan 3 hari yang lalu saya meninggalkan rumah dengan kue ulang tahun. Di jalan sepi, dia ditabrak Mercedes hitam hingga luka parah. Mobil itu kabur dari lokasi. Saksi mengonfirmasi itu mobil Anda. Iya, itu mobil saya. Tapi saya nggak menabraknya. Saya anak kandung saya. Gimana mungkin saya menabraknya? Saya pikir itu cuma kecelakaan tabrak lari. Kamu sudah memverifikasi hubungan Anda? Anda bilang nggak menabraknya, lalu di mana Anda 3 hari yang lalu pada pagi itu? Dan siapa yang mengemudikan mobil Anda? Saya berada di rumah sakit, mencocokkan donor jantung untuk Zion. Saya nggak meminjamkan mobil kepada siapapun. Kunci mobil ada di kamar rumah sakit Zion. Tunggu sebentar. Saya nggak mengenal Anda, tapi saya mengenal mobil ini, James. Dia sering pulang kasih uang kepada ayahnya. Suatu kali dia pulang dengan mobil ini. Benar. Dia juga bilang, sayangnya aku nggak menabrak Bina itu. Ibu! Itu Zion. Zion membawa mobil saya diam-diam dan menabrak saya. Anda yakin? James bahkan belum 18 tahun. Dia nggak punya SIM. Saya yakin dia nggak punya SIM. Dia suka mobil. Saya sering mengajaknya bermain simulasi balap. Dia menyetir dengan baik. Baik, kami akan menyelidiki lebih lanjut. Anda bisa pulang dulu. Anda nggak boleh meninggalkan kota. Kami akan menghubungi Anda kapan saja. Baik. Terima kasih. Ini salahku. Semua salahku. Halo? Nyonya Jihan, perkembangan terbaru 3 hari yang lalu James meninggalkan rumah sakit dengan mobil pada pagi hari di perumahan terdekat. Dia menabrak seorang remaja. Orang yang ditabraknya... Sean! Ya, putra Anda Sean. Karena cuaca berkabut, banyak kamera mobil nggak merekam jelas kejadiannya. Namun tempat parkir rumah sakit punya video jelas James keluar dan kembali mengemudi. Serahkan ke polisi. Saya ingin James membayar akibatnya. Baik. Oh, satu hal lagi. Sejumlah besar uang yang diterima James itu berasal dari rekening perdagangan organ gelap. Perdagangan organ? Ya, agak sulit menyelidiki hal ini. Jadi perkembangannya lambat. Lanjutkan. Berapapun biayanya, selidiki sampai tuntas untukku. James, apakah dia menghubungi mereka untuk mencari donor untuk Zion? Apakah karena itu? Tapi mengapa kode QR? Ayah, aku bahkan nggak sakit. Mengapa aku harus di sini? Apa yang kamu tahu? Kamu pura-pura sakit di acara jamuan. Kalau sekarang nggak dirawat, wartawan akan curiga. Selain itu, kalau kamu nggak bersembunyi di sini, apa kamu mau ditangkap karena memalsukan perjanjian donasi? Oh, ayah, kamu selalu yang paling bijaksana. Oh, benar. Transferkan aku uang. Aku perlu online. Nggak ada uang. Apa? Kamu dapat 5 miliar dari jantung Sean. Gimana bisa nggak punya uang? Jangan-jangan kamu judi lagi. Urus aja urusanmu sendiri. Gimana dengan 5 miliar yang Jihan bayar untuk operasinya? Anak yang menggantikanmu untuk operasi belum keluar dari rumah sakit. Gimana mungkin rumah sakit mengkasih biaya perawatan kepada kita? Tunggu sebentar lagi. Nggak ada uang. Gimana kita hidup tanpa uang? Kalau saja aku tahu, aku akan pura-pura sakit lebih banyak. Gimana pun diagnosis Dr. Chris. Diam! Kita nggak boleh kasih tahu siapapun atau kita berdua selesai. Aku tahu. Catatan pasien kardiologi, semuanya ada di sini. Aku pasti akan menemukan petunjuk. Dio. Mengapa dia nggak ada di sini? 27 April. Hari saya mengalami kecelakaan. 27 April. Hari saya mengalami kecelakaan.
di sana. Dokter Jihan, Anda perawat Lina dari ruang rekam medis kan? Iya, Dokter Jihan, apa yang Anda lakukan di sini? Ya, begini, saya mencari beberapa catatan untuk penelitian. Dokter Jihan, Anda tahu peraturan rumah sakit kan? Cuma staf departemen rekam medis yang diperbolehkan masuk tanpa izin. Catatan apa yang Anda butuhkan, Anda perlu mengajukan permohonan dulu. Oh, Anda lihat saya benar-benar lupa tentang itu. Saya akan mengajukan permohonan dengan direktur sekarang. Halo, Dokter Jihan, tagihan rumah sakit putra Anda sudah habis. Mohon datang untuk pengisinya kembali. Zion masih dirawat di rumah sakit. Mungkinkah aku cuma berpikir berlebihan? Saya menyetor lebih dari 5 miliar ke akunnya. Habis secepat itu. Ada sesuatu yang saya juga ingin bicarakan dengan Anda. Dia menggunakan banyak tonik. Tapi mereka nggak ada hubungannya dengan rehabilitasi jantung. Itu ayah Zion yang meminta dokter meresepkannya. Katanya pasien lemah dan perlu diasupi. Saya tidak ada lagi hubungan dengan Zion. Perawatannya di rumah sakit, kasih tahu ayahnya Zion untuk membayarnya. Ayah, di mana makanan yang kamu beli untukku? Mengapa pesan antar? Ayo, aku dapat 1 miliar. Ayo pergi ke restoran mewah. Dari mana kamu dapat 1 miliar? Aku ambil semua uang sisa di akunmu. Tukar semuanya dengan obat-obatan herbal berharga dan jual. Ayah, aku sudah dirawat di rumah sakit tanpa pemeriksaan dasar. Kamu ambil semua uangnya. Begitu biaya operasi pasien sebelah diselesaikan, semua uang itu milikku. Baik, semua milikmu. Kamu makan. Kalau enggak, aku yang makan. Aku ganti baju dulu. Halo, kami dari polisi lalu lintas. Apakah Anda James? Ya, Ada kecelakaan lalu lintas yang kami curigai melibatkan Anda. Mohon ikut kami. aku gak mau pergi. Ayah, katakan pada mereka. Aku punya kondisi jantung, aku gak bisa pergi. Nah, mereka cuma butuh kamu bekerja sama dengan penyelidikan. Gimana kalau kamu ikut saja dengan mereka? Ayah, apa yang kamu katakan? Enggakah kamu takut aku akan... Aku nggak bisa biarin anak ini bicara sembarangan. Gimana kalau semua urusan gelapku terbongkar? Pura-pura sakit jantung. Ayah, jantungku sakit. Cepat. Aku nggak tahan lagi. Cepat panggil dokter. Hei petugas. Anak saya baru saja menjalani operasi transplantasi jantung. Dia nggak tahan stres. Mohon maaf sebentar. Saya akan panggil dokter. Kami akan kembali. Cuma pengingat, sampai kecelakaan diselidiki tuntas, Anda nggak boleh meninggalkan ruangan ini. Baik, mengerti. Jimmy, Ada apa, Dokter Jihan? Mengapa Anda mencari saya dengan mendesak? Jimmy, operasi transplantasi jantung yang berhasil dari 3 hari yang lalu. Dokter Jihan, bukankah Anda sudah tahu penerima dan donor untuk operasi itu? Apakah pasien menolak transplantasinya? Enggak, saya merupakan donor. Tapi apakah Anda yakin penerimanya Zion? Ya, saya yakin. Operasi itu dilakukan oleh Anda. Saya baru saja mengajukan ke Departemen Karologi untuk mengambil catatan medis. Lihat, laki-laki 18 tahun gagal jantung. Mungkin saya nggak enak badan belakangan ini dan berpikir berlebihan. Saya mengerti. Dokter Jihan, apa yang sudah terjadi. Lepaskan saja. Tunggu sebentar. Golongan darah O. Ini golongan darah O. Ya, golongan darah O. Rumah sakit kami nggak mungkin salah pada tes sederhana seperti ini. Zion golongan darah A. Aku yang membesarkannya, nggak mungkin aku salah. Tipe A? Zion, apa yang terjadi? Katakan dengan jelas. Ada yang nggak beres. Dokter Jihan, panggil gawat darurat. 7808, pasien mengalami asfiksia. Turun ke sini sekarang. James! Untuk Anda mengetahuinya lebih awal, kami menghidupkannya kembali tepat waktu. Tapi Anda bisa kasih tahu. pasien memiliki penyakit jantung bawaan yang nggak kami deteksi. Kali ini karena mulut dan hidungnya tertutup, gagal jantungnya dipercepat. Bahkan kalau memang bawaan, dia sudah dirawat di rumah sakit begitu lama. Nggak mungkin kami nggak akan menemukannya. Kecuali dia nggak melakukan pemeriksaan jantung apa-apa. Dokter penanggung jawab James itu Dokter Chris. Dia sedang cuti karena sesuatu. Saya juga nggak tahu detailnya. Aku tahu, James nggak menjalani transplantasi jantung. Dia cuma ingin menggunakan cara ini untuk menipu uang dariku. Aku nggak menyangka dia benar-benar terkena gagal jantung. Karma. Dokter Jihan, minum air dulu.
Terima kasih. Saya benar-benar gak menyangka bahwa anak angkat Anda selama ini pura-pura sakit untuk uang. Sungguh sepasang palsu. Seperti ayah, seperti anak. Dr. Jihan, jangan terlalu dipikirkan. Polisi sudah mengejar James. Begitu James keluar dari bahaya, dia juga akan diselidiki. Ini sedikit keadilan untuk Sean. Nggak cukup sama sekali. Mereka membunuh anakku, mengosongkan tubuhnya dan menjual jantungnya. Aku bahkan sampai nggak melihat wajahnya untuk terakhir kali, cuma membiarkan mereka masuk penjara. Terlalu mudah bagi mereka. Itu benar. Anak Sean itu sungguh terlalu menyedihkan. Dr. Jihan, tagihan medis pasien di kamar 808 sudah habis, bisa Anda lihat? Saya sudah katakan, tagihannya harus dibayar oleh ayahnya James. Saya sudah putus hubungan. Saya nggak akan bayar lagi sedikit pun. Menurut aturan rumah sakit, kalau tagihan nggak dibayar, kami cuma bisa memintanya pindah dari kamar. James, Anda dicurigai melakukan tabrak lari dan memalsukan perjanjian organ. Fakta-faktanya telah diverifikasi. Apakah Anda memiliki tambahan? Dia ingin membunuhku, bukan salahku. Itu semua salah Sean. Dia seharusnya nggak kembali. Dia seharusnya nggak mencuri kasih sayang ibu dan segalanya dari keluarga Lugo. Enggak ada alasan yang dapat membenarkan melukai kehidupan orang lain. Bukankah Jihan juga salah? Sejak dia mengangkatku, dia seharusnya nggak membawa Sean kembali. Saya adalah anak kandung Dr. Jihan. Anda cuma burung terkuku di sarangnya. Kamu punya hak apa untuk menyalahkannya? Bukannya kamu juga melukai Dr. Jihan dan Sean selama ini? Aku nggak salah. Aku nggak salah. Ibu bilang dia paling menyayangiku. Sejak dia mengangkatku, sejak dia menyayangiku, dia nggak bisa mengabaikanku. Aku ingin bertemu ibuku. Katakan padanya, aku ingin bertemu dengannya. Dr. Jihan nggak akan peduli lagi padamu. Tagihan rumah sakitmu sudah habis. Mohon segera kosongkan kamar. Aku nggak percaya. Ibu paling menyayangiku. Sejak dia mengangkatku, gimana mungkin dia meninggalkanku? Aku ingin bertemu ibuku. Tolong, aku mohon biarkan aku bertemu ibuku. James, dengan kondisi fisik dan mentalmu, kamu perlu tinggal di sini untuk observasi. Semua salah anakku yang gak berguna. Kalau saja dia mampu, aku sudah lama bisa mendapatkan aset Jihan. Aku gak akan terpuruk jadi anjing liar. James, Anda dicurigai membunuh Sean. Anda ditahan. Aku gak bersalah. Aku gak bersalah. Aku yang ambil. Ini polisi. Jawab saja. Oke, mengerti. Akan kusampaikan padanya. Apa kata mereka? James sudah ditangkap. Dia mengaku bahwa dia yang menyuruh James pura-pura sakit dalam waktu lama. Dia juga memanfaatkan Dr. Chris di Departemen Kardiologi mencari keuntungan dari obat-obatan mahal. Dia juga mengaku bahwa saat operasi transplantasi jantung James, dia menukar 2 pasien. Pantas saja, saat operasi transplantasi jantung itu yang kujalani sendiri. James gak ada satupun bekas sayatan. Jadi Dr. Chris lah yang saat anestesi menukar James dengan pasien yang butuh transplantasi. Dr. Chris juga sudah tertangkap. James khawatir James membunuh Sean dan skema mendapatkan donor akan menjeratnya. Jadi dia memutuskan membunuhnya. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. 13 tahun, genap 13 tahun. Aku gak pernah mencurigai mereka. Aku sungguh buta dan tak punya hati. Dr. Jihan, jangan terlalu dipikirkan. Yang mati nggak bisa dihidupkan kembali. Sekarang juga nggak ingin melihat Anda seperti ini. Aku harus pergi menemani saya. Hei, Dr. Jihan. Dr. Jihan, Dr. Jihan, Dr. Jihan. Bangun, Dr. Jihan. Suster, suster. Dr. Jihan, Anda akhirnya bangun. Apakah aku tidur lama? Anda tidur selama 3 hari. Dekan dan kepala dokter sudah datang beberapa kali. Mereka semua sangat khawatir. 3 hari. Besok hari ke-7 sejak Sean meninggal. Semua salahku. Aku bilang akan menemaninya setiap hari. Dr. Jihan, Anda pingsan karena kesedihan dan amarah yang ekstrim. Anda gak bisa bergerak bebas. Kalau Anda terstimulasi lagi, aku khawatir. Pokoknya, Dr. Jimmy menginstruksikan Anda perlu istirahat. Tapi Seanku akan sangat kedinginan sendirian. Dia akan takut. Dia akan rindu ibunya. Dr. Jihan, Anda baik-baik saja? Lihat, aku membedahnya dengan tanganku sendiri. Dia pasti sangat kesakitan. Dia pasti sangat menderita. Kau harus pergi mencari dokter. Mengapa aku gak bisa menyalakannya? Ini satu-satunya yang saya tinggalkan untukku. Kalau aku gak bisa membukanya, saya akan marah. Sean. Ibu, ibu.
Itukah kamu? Ibu, akhirnya aku melihatmu. Kemana saja ibu selama ini? Mengapa ibu nggak datang menengokku? Mengapa kamu di sini? Ibu, suster bilang aku nggak punya uang bayar tagihan dan membuangku di lorong. Ibu, kasih mereka pelajaran. Sudah kukatakan.